Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini, perwakilan dari kelompok 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari PPT 4, yaitu tentang struktur sel dan fungsinya. Sel merupakan unit terkecil dari suatu organisme hidup. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, di mana sel hewan tidak memiliki dinding sel, kloroplas, vakuola, dan plastida. Sedangkan sel tumbuhan tidak ada sel sentriol dan sentrosom. Sel tumbuhan memiliki berbagai fungsi, yaitu yang pertama sebagai penyusun tubuh-tubuhan, yang kedua pembawa sifat genetik, yang ketiga berkaitan dengan proses pertumbuhan dan perkembangan, yang keempat penggerak aktivitas di dalam tubuh tumbuhan, yang kelima sebagai reproduksi tanaman. Inti sel tumbuhan atau nukleus merupakan organel sel di dalam sel eukariotik. Inti sel mengandung genetik yang berbentuk DNA. Sitoplasma merupakan cairan koloid kompleks yang berada di organel sel dan substansi sel yang tidak hidup. Fungsi sitoplasma sebagai media suspensi bagi partikel-partikel kecil dan organel sel. Sitoplasma terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama sitosol, kedua organel sel yang berada di ribosom yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein, dan yang ketiga inklusi sitoplasma. Lisosom merupakan organel sel yang bentuknya bulat atau oval yang dilapisi oleh membran. Fungsi lisosom yaitu yang pertama, menghasilkan dan menyimpan enzim pencernaan seluler, dan yang kedua, mencerna atau menguraikan organel sel yang sudah tua atau rusak. Selanjutnya, setelah lisosom ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini berbentuk seperti labirin karena dindingnya berliku-liku. Retikulum endoplasma terbagi menjadi 2, ada retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria ini berfungsi sebagai penghasil energi, pengubah oksigen dan zat gula menjadi karbon dioksida, dan dijuluki sebagai the powerhouse of cell, yaitu adalah gudang penghasil energi pada sel. Kemudian ada badan Golgi. Badan Golgi sendiri berfungsi sebagai proses penyimpanan sekunder protein dan zat lain yang berasal dari retikulum endoplasma. Kloroplas sendiri merupakan plastida yang mengandung klorofil. Tempat terjadinya fotosintesis, kloroplas hanya dijumpai pada sel tumbuhan. Kloroplas sendiri merupakan penghasil klorofil saat tumbuhan diproduksi. Ada vakuola. Vakuola ini sering atau banyak dijumpai di sel tumbuhan daripada sel hewan. Kemudian ada mikrobulus. Mikrobulus ini berfungsi sebagai media transportasi zat dan menjaga kestabilan pada tekanan. Setelah mikrobulus ada mikrofilament yang berfungsi sebagai kerangka pertahanan bentuk sel agar tidak berubah-ubah. Perioksisom atau badan mikro merupakan organel kecil yang dilapisi oleh membran tunggal dan banyak mengandung enzim katalase. Fungsi badan mikro sendiri sebagai pengurai hidrogen melalui proses fotorespirasi, mampu mengubah racun menjadi air dan mengubah asam lemak menjadi zat gula. Yang terakhir ada membran sel yang merupakan lapisan terluar yang menyelubungi seluruh badan yang tersusun dari protein dan fosfoloid. Membran sel ini hanya dapat dilalui oleh zat atau ion-ion tertentu, misalnya asam amino, glukosa, dan gliserol. Fungsi dari membran sel sendiri yaitu melindungi bagian di dalam sel dan membatasi lingkungan di luar sel. Baik, begitulah penjelasan dari kelompok 4 tentang struktur sel dan fungsinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.